Halo Halo semuanya. semuanya. Namanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi, program studi akuntansi yang sedang menempuh mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Haja Mutiara Maimuna, sarjana ekonomi, magister sains, akuntan, chartered accountant, badan konsultasi pajak, certified public accountant, ASEAN Chartered Professional Accountant. Kami merupakan kelompok 2 dengan anggota, perkenalkan nama saya Violen dengan NIM 2221004 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Evan Hidayat Amin dengan NIM 2221008 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Meta Anjali Taslim dengan NIM 2221032 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jovita Angelina Wijaya dengan NIM 2221006. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah bab yang bernama aspek yuridis. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Erwin untuk memulai presentasi. Oke, untuk pembahasannya kita di sini ada 7. Yang pertama, siapa pelaksana bisnis? Yang kedua, bisnis apa yang akan dilaksanakan? Yang ketiga, di mana bisnis akan dilaksanakan? Yang keempat, waktu pelaksanaan bisnis. Yang kelima, bagaimana cara pelaksanaan bisnis. Yang keenam, peraturan dan kewenangan. Yang terakhir, implikasi pada SKB. Jadi, yang bagian pertama ini, siapa pelaksana bisnis? Untuk menganalisis siapa pelaksana bisnis, pembahasan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah badan usaha dan yang kedua adalah orang-orang atau individu yang terlibat sebagai decision makers. Hal ini penting agar bisnis berjalan dalam koridor peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, yang pertama bentuk badan usaha. Di situ beberapa bentuk badan usaha Indonesia dari segi yuridis adalah seperti yang dibawa di situ. Yang pertama, perusahaan perseroangan. Jenis usaha perusahaan ini merupakan yang diawasi dan dikelola oleh seorang di suatu pihak yang memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di lain pihak juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, firma. Sebuah bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendirinya maupun bersama, terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Yang ketiga, perseroan komeditor atau disebut CV. Nah, suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseroan komoditor ini adalah dua macam, ada disebut komplementer, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan dan sekutu komoditor yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang dikutusertakan dalam perusahaan. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas. Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutan serta seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Yang kelima, perusahaan PN, atau disebut perusahaan negara. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, perusahaan pemerintah yang lain. Bentuk perusahaan pemerintah yang lain di Indonesia adalah persero, perusahaan umum, perusahaan jawatan, dan perusahaan daerah.
Persero dan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan untuk Perum dan Perjan bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial. Yang keenam, koperasi. Bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jika ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan persamaan, menurut bidang usaha, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Sedangkan menurut luas usahanya, koperasi dibagi atas primer koperasi, ialah koperasi sebagai satuan yang melibatkan secara langsung anggotanya. Pusat koperasi yang merupakan gabungan paling sedikit 5 primer koperasi. Sedangkan gabungan koperasi merupakan gabungan paling sedikit 3 puskup serta induk koperasi atau merupakan gabungan paling sedikit 3 gakop. Nah, yang kedua, identitas pelaksana bisnis. Ada beberapa peraturan pemerintah yang perlu diketahui berkaitan dengan identitas pelaksana bisnis, disesuaikan dengan jenis perusahaan yang dipilih. Dari beberapa sisi dari identitas pelaksanaan bisnis perlu diteliti. Seperti berikut ini. Yang pertama, kewarganegaraan. Sponsor proyek yang perlu diketahui, hal itu ada hubungannya dengan peraturan-peraturan dengan berbeda antara warga negara dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. Yang kedua, informasi bank. Ketahui apakah sponsor proyek adalah debitur pada bank lain. Jika ya, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain, misalnya terdapat kemacetan pembayaran kredit, cek kosong, maupun jaminan. Yang ketiga, keterlibatan pidana atau perdata. Perlu juga diketahui apakah pelaksana proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan ataupun tuntutan. Yang terakhir, hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan suami istri atau orang tua anak sebagai individu-individu yang terlibat dalam rencana proyek bisnis, perlu diselidiki bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Untuk suami istri, apakah mereka nikah dengan harta campuran atau terpisah? Untuk orang tua anak, bagaimana kebijakan harta warisan yang dibuat? Oke, yang B. Bisnis apa yang dilaksanakan. Selanjutnya, perlu dikaji mengenai bisnis apa yang akan dilaksanakan. Apakah bisnis ini dilarang atau tidak? Beberapa sisi yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha. Paling tidak, bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau telah sesuai dengan kompret filosofia. Yang kedua, fasilitas. Apabila proyek yang akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah pengurusannya telah diselesaikan secara sah. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Proyek yang akan dibuat perlu memperhatikan lingkungan sekitar tempat proyek berada. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek akan berdampak negatif pada proyek itu sendiri, seperti pencemaran udara, air, suara, dan moral masyarakat. Yang terakhir, pengupahan. Proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang rendah biasanya tidak kesulitan memperolehnya dan mereka pun mau dibayar dengan rendah. Sistem pengumpulan perlu memperhatikan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat karena jika dilanggar, keresahan buruh akan berdampak negatif pada proyek. C. Di mana bisnis akan dilaksanakan? Lokasi di mana bisnis akan dibangun tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang mungkin saja dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya lokasi bisnis dipersiapkan dengan baik. Perhatikan misalnya masalah perencanaan wilayah dari status tanah.
Yang pertama dari tanah tuh, lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Di samping itu juga perlu diperhatikan perakhiran situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Peneliti dapat mencari informasi tentang perencanaan wilayah ini. Misalnya dengan menghubungi kantor Perda setempat yang mengurusi perencanaan wilayah di mana proyek bisnis akan berada. Yang kedua, status tanah. Status kepemilikan tanah proyek harus jelas. Jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Peneliti dapat mencari informasi tentang status tanah ini. Misalnya dengan menghubungi kantor Badan Pertahanan Nasional atau disebut BPN setempat. Oke, yang D, waktu pelaksanaan bisnis. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting diteliti. Semua izin harus masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki haruslah dilengkapi terlebih dahulu atau minimal izin prinsip. Oke. Yang bagian E, bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Misalnya perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek, meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan itu. Lembaga keuangan sebagai peminjam telah menentukan syarat-syarat dalam rangka pengaman secara yuridis, baik bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Syarat-syarat yang ditetapkan harus dipenuhi oleh pelaksanaan proyek. Oke, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Meta. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian F, yaitu peraturan dan perundangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Dasar Hukum Perseroan Terbatas terdiri atas 12 bab dan 129 pasal. Nah, bab pertama itu tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas, organ perseroan, RPS, direksi, komisaris, perseroan terbuka, dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Bab kedua itu pendirian anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman, menjelaskan tentang pendirian perseroan antara lain mengatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan Menteri. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan sebagainya. Selanjutnya, direksi bertanggung jawab atas segala perubahan hukum yang dilakukan perseroan. Nah, bab ketiga yaitu modal dan saham menjelaskan tentang modal antara lain bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham atas nama dan atau atas unjuk minimal sebesar 200 juta rupiah, tetapi dapat saja ditentukan lain tergantung dari PP-nya. Lalu bab keempat itu tentang laporan tahunan dan penggunaan laba. Dijelaskan aturan mekanisme penilaian dan setelah penilaian laporan tahunan oleh RUPS untuk penggunaan laba antara lain diatur mengenai kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba yang diputuskan oleh RUPS serta aturan tentang pembagian dividen. Next. Nah, ini bab 5 yaitu tentang rapat umum pemegang saham. Menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan RUPS, penjelasan RUPS antara lain mengenai siapa dan kapan dilaksanakannya RUPS, siapa pemberi izin RUPS, pemanggilan atau undangan kepada pemegang saham hak suara, syarat minimal anggota yang hadir dalam RUPS. Lalu, bab 6 yaitu tentang direksi dan komisaris, menjelaskan tentang direksi sebagai pengurus perusahaan dan jumlah minimal anggota direksi. Juga dijelaskan mengenai hal-hal kepahilitan perusahaan serta pemberhentian direksi, baik secara permanen maupun sementara.
Lalu bab 7 yaitu penggabungan dan peleburan dan pengambil alihan. Menjelaskan tentang seluk-beluk penggabungan satu atau lebih perseroan dengan perseroan lain yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Mengenai pengambil alihan juga dijelaskan mengenai apa, bagaimana, kapan, oleh siapa pengambil alihan dilakukan. Lalu bab 8 pemeriksaan terhadap perseroan. Nah, menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan terhadap perseroan di mana telah diduga bahwa perusahaan atau direksi atau komisaris telah melakukan pelanggaran hukum. Next. Nah, ini ada bab 9, yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi. Menjelaskan tentang pembubaran persero, mulai dari alasan-alasan pembubaran, proses pembubaran, penundaan pembubaran, penunjukan likuidator, proses likuidasi, sampai kepada pemberitahuan kepada kreditor. Bab 10 yaitu ketentuan peralihan tentang akibat-akibat yang akan terjadi dengan diberlakukannya undang-undang ini terhadap undang-undang sebelumnya. Lalu bab 11 itu ketentuan lain dan bab 12 yaitu ketentuan penutup. Next. Nah, di sini ada hal-hal umum yang dimuat dalam akta pendirian sebuah PT. Yang pertama itu ada nama perusahaan. Misalnya, nama perusahaan tidak boleh sama dengan PT yang sudah ada, baik yang sudah dipakai maupun yang masih dalam proses. Nah, lalu tempat kedudukan PT. Harus dijelaskan sekurang-kurangnya daerah tingkat 2 tempat PT itu berdomisili. Lalu yang ketiga, maksud dan tujuan dari berusaha. Yang penting, tujuan berusaha tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, ketertiban umum, dan kesusilaan berdasarkan pasal 37 KUHD, serta ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang. Nah, lalu yang keempat itu modal. Misalnya modal usaha harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan izin dengan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya ada surat saham, yaitu misalnya bentuk saham yang berlaku sekarang hanya dikenal saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan atau surat saham kolektif untuk 2 atau lebih saham. Selanjutnya ini ada rapat direksi. Misalnya, rapat direksi dapat dipanggil oleh direktur utama atau salah satu anggota direksi. Nah, yang terakhir itu ada tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yaitu misalnya DK mempunyai tugas mengawasi tindakan kepengurusan dan pengelolaan PT oleh direksi, melaksanakan RUPS, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya di sini ada rapat Dewan Komisaris, misalnya mengenai pemimpin rapat, jumlah pelaksanaan rapat per tahun, tempat syarat sah hasil keputusan rapat, maupun hasil berita acara tempat DK. Rapat umum pemegang saham atau RUPS terdiri dari 2 macam rapat, yaitu rapat umum tahunan pemegang saham, yaitu RUTPS, dan rapat umum luar biasa pemegang saham, yaitu RULBPS. Nah, selanjutnya ada pemungutan suara dalam RUPS, misalnya hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Nah, perubahan anggaran dasar perusahaan, misalnya mengubah nama, tempat, kedudukan, mengubah modal dasar perusahaan. Dan yang terakhir itu ada langkah dalam likuidasi, misalnya likuidasi dilakukan oleh direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, cara mengumumkan hasil keputusan likuidasi, dan cara pencatatan likuidasi di Departemen Kehakiman. Next. Nah, selanjutnya ini nomor 3, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdiri atas 15 bab dan 65 pasal. Bab 1 yaitu ketentuan umum, yaitu pasal 1, dan bab 2 asas dan tujuan, yaitu pasal 2-3. Bab 3 yaitu hak dan kewajiban, pasal 4-5 atas hak dan kewajiban konsumen, dan pasal 6-7 yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha. Lalu bab 4 yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu pasal 8-17. Bab 5, ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu pasal 18, dan bab 6, tanggung jawab pelaku usaha, pasal 19-28,
Bab 7, Pembinaan dan Pengawasan. Bab 8, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pasal 31-43. Bab 9, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pasal 44. Dan bab 10, Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, pasal 45-48. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada bab 11 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat 2 untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan itu di pasal 49-58. Bab 12 ada penyidikan. Pasal ini berisi ketentuan mengenai pejabat pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan di bidang perlindungan konsumen itu di pasal 59. Bab 13 ada sanksi, itu pasal-pasal ini berisi ketentuan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran undang-undang itu pada pasal 60-63. Bab 14 itu ada ketentuan perahlian itu pasal 64. Bab 15 itu ketentuan penutup terdapat pada pasal 65 dengan beberapa penjelasan. Yang pertama itu next. Yang pertama itu ada hak konsumen. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Itu ada hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patutu. F. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Next. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Yang A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara parut. Selanjutnya, ada hak pelaku usaha. A. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. B. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. C. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, itu ada kewajiban pelaku usaha. A. Beritikat baik dalam melakukan kegiatannya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. D. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. E. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. F. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. G. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Next.
itu ada larangan tersebut secara garis besar dapat dibagi dalam dua larangan pokok. Yang pertama itu adalah larangan mengenai produk itu sendiri untuk dimanfaatkan konsumen. Yang B, larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat sehingga dapat menyesatkan konsumen. Selanjutnya, ada sanksi hukum. Sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini terdapat pada pasal 60 sampai dengan 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Yang pertama itu ada sanksi administratif adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikelola oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang kedua ada sanksi pidana pokok. Sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dikenakan oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang perilaku konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Yang ketiga, sanksi pidana tambahan, bahwa undang-undang ini memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan. Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa yang pertama, perampasan barang tertentu, kedua, pengumuman keputusan hakim, ketiga, pembayaran ganti rugi, yang keempat, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kelima, kewajiban penarikan barang dari peredaran, yang keenam, pencabutan izin usaha. 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Bab pertama itu ketentuan umum terdapat di pasal 1, bab 2 pemerintahan daerah di pasal 2 sampai 3, bab 3 pembentukan dan susunan daerah pasal 4 sampai 6, bab 4 kewenangan daerah pasal 7 sampai 13, bab 5 pembentukan dan susunan pemerintahan itu pasal 14 sampai 68, bab 6 peraturan daerah dan kepala daerah itu pasal 69 sampai 74, bab 7 kepegawaian daerah ketentuan itu di pasal 75 sampai 77 next. Bab 8 itu keuangan daerah terdapat pada pasal 78 sampai 86. Bab 9 kerjasama dan penyelesaian perselisihan itu di pasal 87 sampai 89. Bab 10 kawasan perkotaan itu di pasal 90 sampai 92. Bab 11 desa pada pasal 93 sampai 111. Bab 12 itu pembinaan dan pengawasan pada pasal 112 sampai 114. Bab 13 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu pada pasal 115 sampai 116. Bab 14 itu ketentuan lain-lain pada pasal 117 sampai 123. Bab 15 ketentuan peralihan pasal 124 sampai 130. Bab 16 ketentuan penutup pada pasal 131 sampai 134. Next. G. Implikasi pada SKB. Hasil studi kelayakan untuk aspek yuridis hendaknya memberikan hasil kajian berupa informasi perihal yang pertama, bentuk jenis perusahaan, identitas pelaksana bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan, dan tempat di mana proyek bisnis berlokasi. Sehingga setelah dikaji secara saksama, akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut. Yang kedua, kajian yuridis terhadap rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan turunannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis bisnis kami yaitu Lumpia Bolognese. Mulai dari bentuk badan usaha, yaitu kami memilih firma karena terdapat 5 alasan. Yang pertama, firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Yang kedua, setiap anggota firma mendapatkan tanggung jawab dan hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama. Yang keempat, modal awal untuk membangun firma terhitung besar dikarenakan sumber dana berasal dari hasil kerjasama setiap anggota yang tergabung dalam firma. Dan yang terakhir, pembagian hasil keuntungan adil.
Selanjutnya kami paparkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membangun usaha lumpia bolognese, tetapi tidak hanya untuk usaha kami saja, tetapi untuk usaha umum juga. Yang pertama yaitu izin usaha. Pengurusan perizinan PIRT memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha rumahan. Yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan sebanyak 3 lembar. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Keempat, denah lokasi dan denah bangunan. Yang kelima, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Yang ketujuh, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesembilan, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi. Yang ke-10, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir, mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT atau sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Next. Yang kedua, kita membutuhkan izin lokasi dengan syarat. Yang pertama, peta bidang tanah dari Kantor Badan Pertahanan Kota Palembang. Saya mohon maaf, bukan pertahanan tapi pertanahan. Yang kedua, rekomendasi dan peta peruntukan ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang. Yang ketiga, akta perusahaan. Yang keempat, fotokopi NPWP perusahaan. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak. Yang keenam, fotokopi surat izin usaha perdagangan. Yang ketujuh, fotokopi tanda daftar perusahaan atau nomor induk berusaha. Yang kedelapan, fotokopi advice planning. Yang kesembilan, site plan dan surat kepemilikan tanah. Yang ke-10, surat pertimbangan teknis pertanahan dan lampiran peta dari kantor pertanahan. Yang ke-11, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. Dan yang terakhir, melampirkan fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Next. Selanjutnya, kita juga perlu mendaftarkan merek baru dengan syarat etiket atau label merek. Yang kedua, tanda tangan pemohon. Yang ketiga, surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Dan yang terakhir, surat pernyataan UMK bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Next. Yang terakhir, kita perlu mendaftarkan sertifikasi halal dengan syarat dokumen persyaratan sertifikasi halal itu ada surat permohonan, formulir pendaftaran, data pelaku usaha, nomor induk berusaha, lisensi importir bagi importir yang mendaftar, dokumen penyelia halal seperti KTP, CV, SK penyelia halal, sertifikat pelatihan penyelia halal. Yang ketujuh, daftar bahan, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Yang kedelapan ada daftar produk. Yang kesembilan, matriks bahan dan produk. Yang ke-10, diagram alur proses produksi. Yang ke-11, manual sistem jaminan produk halal beserta seluruh lampiran dan bukti implementasi. Dan yang terakhir, dokumen pendukung bahan mulai dari sertifikat halal, COA, pork free statement, diagram alir bahan, logo halal kemasan, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kami lampirkan beberapa foto mengenai dokumen-dokumen tadi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah bentuk dari kartu tanda penduduk. Next. Ini merupakan nomor induk berusaha dan juga contoh surat yang akan didapat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Next. Selanjutnya ini kalau misalnya kita sudah ditetapkan atau mendapatkan sertifikasi halal, maka kita akan mendapatkan logo halal seperti ini, atau yang terbaru itu berbentuk wayang yang berwarna ungu. Next. Nah, ini merupakan contoh dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Next. Nah, ini adalah izin edar pangan olahan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Next. Nah, ini merupakan foto produk dari lumpia bolognese. Nah, di lumpia bolognese ini kami menyediakan dua varian, yaitu varian yang digoreng dan dipanggang. Nah, seperti yang digambar itu kami menjual dengan sekotak itu berisi 3 lumpia yang bisa digabung dipanggang atau digoreng dengan harga 12.000.
Next. Nah, kami juga mempunyai sosial media yaitu Instagram, Lumbo ID, boleh dicek ya teman-teman, dan juga YouTube kami, yaitu kami melampirkan bagaimana cara membuat lumpia bolognese ini. Dilihat dari thumbnailnya saja sudah sangat menggugah selera ya, how to make lumbo. Boleh ditonton sehabis menonton presentasi kami hari ini. Next. Baik, itu saja presentasi dari kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.